Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya sehingga kita masih dapat merasakan lezatnya iman dan manisnya Islam. Tak lupa salawat bertaburkan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dewan hakim yang arif dan bijaksana serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkembangan zaman memang mengubah segalanya. Di satu sisi, dengan segala kecanggihannya memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lainnya juga memberikan dampak negatif. Salah satunya yaitu adanya pengikisan nilai-nilai moralitas anak bangsa. Kebiasaan buruk seperti bolos sekolah, narkoba, pergaulan di luar batas, dari yang dengan lawan jenis sampai dengan sesama jenis, bahkan yang lebih parahnya lagi, sampai hamil di luar nikah, merupakan hal yang wajar terjadi di kehidupan sekarang ini. Na'udzubillah. Tentunya kita tak ingin hal tersebut terus-menerus terjadi pada generasi berikutnya, bukan? Lantas, apakah yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut sekaligus membentuk karakter generasi yang unggul, inovatif, berjiwa Qur'ani? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kiat-kiat mewujudkan generasi milenial yang unggul, inovatif, berjiwa Qur'ani. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, generasi muda merupakan salah satu aset penting dalam kekuatan suatu negara. Mengingat generasi muda sangatlah rentan terhadap derasnya arus modernisasi saat ini, sehingga harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Jika kita lihat melalui konteks keislaman, tentunya Islam sudah menaruh perhatian yang besar terhadap generasi muda. Islam mengajarkan agar umat manusia memiliki sifat-sifat Rasulullah, yakni berakhlak karimah, cerdas, kreatif, inovatif, berjiwa Qur'ani, dan tentunya berspiritual yang luhur. Maka dari itu, ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membentuk karakter generasi tersebut, yakni yang pertama, mengenyam pendidikan umum. Sebuah negara akan menjadi besar apabila didukung oleh para pemuda yang sadar bahwa pendidikan itu penting bagi mereka. Namun faktanya, hadirin, masih banyak anak-anak bangsa yang tidak mampu bersekolah karena faktor kemiskinan yang tengah melanda negeri ini. Sungguh sangat disayangkan. Padahal pendidikan merupakan kunci utama untuk mewujudkan negeri yang selama ini kita dambakan. Kedua, membekali pendidikan agama. Selain pendidikan umum, pendidikan Islam juga tak kalah pentingnya harus dimiliki oleh anak bangsa. Sebab ilmu agama sangatlah diperlukan guna menjadi bekal dan benteng untuk menghadapi berbagai permasalahan di akhir zaman nanti. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendidik milenial haruslah mampu mengaplikasikan pengalaman hidupnya yang bersumber dari Al-Quran, seperti dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerapkan sifat uswatun hasanah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Itu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kemudian, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan demikian dapat kita simpulkan dengan 3 hal tersebut terdapat pada diri setiap generasi muda. Saya yakin bangsa ini akan mampu melahirkan generasi yang unggul, kreatif, inovatif, dan tentunya berjiwa Qur'ani. Sehingga generasi seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi pelanjut tongkat estafet pembangunan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk untuk mengamalkannya, sehingga terciptalah negeri idaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.